Ini tadi materi yang sesi pertama sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke storyboard. Ya, storyboard. Maaf sebentar. Ya, storyboard digital storytelling. Ya, di sesi kedua ini kita lebih kepada bagaimana cara membuat storyboard digital storytelling dengan template yang sudah kita sesuaikan dengan 7 prinsip digital storytelling tadi ya di materi yang pertama Pak Adit sudah sampaikan. Nah, di sini ada komponen storyboard handout ya, itu terdiri dari judul cerita, kemudian tema ya, temanya nanti terkait tema apa gitu. Biasanya kan kalau anak-anak tuh disesuaikan dengan tema pembelajaran di sekolah ya, mungkin ada saatnya tema binatang atau tema tanaman atau tema dari penanaman budi pekerti seperti itu. Nah, kemudian ada juga aspek perkembangan anak. Nah, cerita tersebut kira-kira tujuannya untuk mengembangkan aspek perkembangan anak yang mana gitu ya. Yang selama ini kita kenal ada 6 aspek perkembangan ya ibu-ibu pada anak usia dini. Nah, itu kira-kira masuk ke ranah yang mana. Begitu juga dengan capaian kompetensi inti dan kompetensi dasarnya itu bisa kita tuangkan nanti di sini. Terkait durasi itu juga tadi sudah muncul juga ya di pretest bahwa durasi cerita itu kalau bisa tidak lebih dari 5 menit ya, antara 3 sampai 5 menit. Nah, tipe atau jenis media di sini kebetulan di kelas guru kreator ini kita ada 3 batch. Nah, batch pertama itu yang mana pembuatan cerita itu medianya adalah full guru tersebut gitu. Nah, ini kita buat memang karena berdasarkan hasil FGD kita juga. Jadi di tahap yang pertama ini kita ingin mencoba membuat di mana medianya itu adalah full gurunya itu sendiri, tidak memerlukan atribut-atribut yang lain. Nanti yang kedua baru kita kombinasikan dengan animasi. Nah, ketiga mungkin bisa dikombinasi tuh dengan guru dan juga animasi. Nah, dalam komponen storyboard itu juga nanti juga terdapat sinopsis ya. Sinopsis itu ringkasan dari cerita tersebut dan yang terakhir adalah narasi. Nah, kemudian ini saya coba contohkan membuat storyboard dengan judul cerita Kisah Semut dan kupu-kupu atau judul ceritanya Kupu-kupu Berhati Mulia ya. Tetapi ini bukan karangan saya sendiri, tapi saya mencoba mengadopsi dari Google atau dari Gubuk Dongeng seperti itu. Nah, awalnya kita membuat seperti ini storyboard digital storytelling, kemudian kita masukkan komponen storyboard yang memang sudah tadi sudah saya jelaskan di awal ya, ada penulisnya siapa. Kalau memang ibu mengarang sendiri ceritanya nggak apa-apa tuliskan, misalnya penulis ibu Eri, nah atau siapa. Nah kemudian sasaran usianya, oh ya, kalau misalnya ceritanya disadur dari yang lain juga harus mencantumkan ya dari mana ceritanya, jadi tidak boleh mengakui hasil karya orang lain. Kemudian sasaran usia, untuk anak usia berapa, 4-6 atau 3-4 atau yang lainnya. Tema, misalnya temanya di sini saya ambil binatang ya, kan tadi terkait kupu-kupu berhati mulia. Kemudian bidang pengembangan yang akan ditanamkan dalam cerita ini adalah nilai agama dan moral, kemudian juga sosial emosional. Nah, dan kompetensi dasar yang dipilih untuk mengembangkan aspek perkembangan tersebut adalah KD 2.9, KD 3.2, KD 4.2. Nah, kita sebagai guru PAUD sudah harus punya ya ini ya panduan kurikulum ini yang mengacu pada kurikulum 2013 ini semuanya bisa dilihat. Jadi targetnya adalah ingin agar anak memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu, kemudian mengenali perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia dan menunjukkan perilaku santun sebagai cerminan akhlak mulia juga. Nah, dan durasi cerita ini ada 240 detik.
atau tepatnya 4 menit ya. Jadi masih bolehlah tidak lebih dari 5 menit. Jenis media yang saat ini akan saya peragakan itu adalah full guru. Jadi hanya kita nih sebagai medianya, tidak ada media pendukung lain. Maksudnya belum ada back sound atau mungkin efek animasi lain seperti itu ya. Dan sumber cerita saya ambil dari Google atau tepatnya dari buku dongeng. Nah, ini sinopsis. Jadi sinopsis itu mungkin bisa berupa ringkasan cerita ya. Disebutkan seperti ini, di sebuah taman bunga terdapat seekor semut dan kupu-kupu. Namun semut memiliki sikap yang sombong dan sering mengolok-olok kupu-kupu. Sampai pada suatu hari, semut mendapat musibah dengan terperosok ke dalam lubangan lumpur. Dan ditolong oleh kupu-kupu yang berhati mulia. Akhirnya semut menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada kupu-kupu atas sikapnya selama ini. Nah, kemudian ini adalah setelah dimasukkan ke dalam storyboard ya. Tetapi nanti ini jadi ada terdiri dari segmen, kolomnya ya terdiri dari segmen, fase, kemudian jenis media, narasi, dan perkiraan durasi. Nah, segmen ini seperti yang tadi juga sudah dijelaskan di awal oleh Pak Adit, ini termasuk prinsip yang kedua, kalau nggak salah segmen ini ya, terdiri dari 6 segmen. Ada pemunculan sosok guru sebagai pembuka, ada pengantar cerita, ada penampilan karakter baik dan buruk, kemudian juga penutup cerita sampai pada kesimpulan. Ya. Nanti ini boleh saya lampirkan PPT-nya, teman-teman bisa, ibu-ibu juga bisa melihat. Saya langsung saja memperagakan bagaimana cara berceritanya ya, atau nggak usah Pak Bayu? Nah, jadi posisinya seperti ini Bu. Ketika kita bercerita, kita hanya cuma butuh satu latar seperti ini aja. Ini juga gambarnya saya download dari dari Google ya. Disesuaikan dengan judul cerita yang akan saya bawakan pada hari ini. Ya, kisah semut dan kupu-kupu. Ini diceritain nggak? Ceritain nggak Bu? Ceritain Bu. Oke. Jadi pertama gini, di segmen yang saya langsung aja nggak menjelaskan segmennya ya, tetapi saya coba nyalakan stopwatch, kira-kira berapa menit saya akan bercerita di sini. Assalamualaikum, apa kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak Bu Guru hari ini dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Bu Anis hari ini. Hari ini Ibu Guru akan menghadiahkan cerita untuk anak-anak yang soleh dan solehah. Anak-anak, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang seekor kupu-kupu yang berhati mulia. Walaupun ia sering mendapat ejekan dari teman-temannya, tetapi ia tetap mau menolong teman yang sering mengejeknya tersebut. Yuk kita langsung simak ceritanya. Di suatu pagi yang cerah, seekor semut sedang berjalan-jalan di taman. Dengan perasaan gembira, semut tersebut berkeliling taman yang indah itu dan menyapa hewan-hewan lain yang juga berada di sana, hingga matanya tertuju pada sebuah kepompong yang sedang menggantung di ranting. Semut mendekati kepompong itu dan berkata, "Kepompong, buruk sekali nasibmu. Sudah jelek dan hanya bisa menggantung di sana. Tak bisa melakukan apa-apa. Ayo turun ke sini dan nikmati taman yang indah ini." Mendengar ejekan semut tersebut, kepompong memilih diam dan tak menanggapinya. Pada suatu hari terjadilah kejadian yang tidak disangka-sangka.
Saat si semut sedang berjalan mengelilingi taman, ia jatuh dalam kubangan lumpur yang terbentuk akibat hujan semalam. Dengan menggerakkan tenaganya, ia berteriak sekencang mungkin berharap ada yang menolongnya. Tolong, 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 keluarkan aku dari kubangan lumpur ini. Tak lama kemudian, seekor kupu-kupu terbang melintas dan mendengar teriakannya. Kupu-kupu tersebut mengambil ranting dan menjulurkan ke arah semut. Semut, cepat pegang ranting ini erat-erat. Aku akan mengangkatnya dan menyelamatkanmu. Dengan sekuat tenaga, akhirnya kupu-kupu berhasil mengangkat ranting itu dan berhasil menyelamatkan semut. Kemudian semut mengucapkan terima kasih karena sudah ditolong. Tetapi alangkah terkejutnya si semut bahwa ternyata yang menolongnya adalah seekor kupu-kupu yang kemarin baru saja ia ejek. Semut malu dan berjanji tidak akan menghina sesama makhluk Tuhan. Maafkan aku ya kupu-kupu, aku sudah menghina kamu kemarin. Aku berjanji tidak akan mengejek makhluk Allah yang lain lagi. Nah, anak-anak baik, begitulah tadi kisah kupu-kupu berhati mulia. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa janganlah kita memandang seseorang itu hanya dari fisik atau penampilannya saja, tetapi kita harus menghargai semua makhluk ciptaan Allah apapun bentuk dan rupanya. Dan senantiasalah berbuat baik terhadap sesama, karena suatu saat nanti kita pun pasti akan membutuhkan pertolongan orang lain. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Bayu dan para peserta semuanya terkait bagaimana membuat digital storytelling menggunakan storyboard berdasarkan 7 prinsip yang memang sudah kita buat, ya.